Aku ingatkan, jika apa yang engkau katakan tidak terjadi, kami akan beranggapan bahwa roh penyihir perempuan itu ada dalam dirimu dan kami akan membunuhmu sebagai gantinya. Apa yang aku katakan adalah benar. Hantarkan aku segera kepada si perempuan dan sementara itu berikan kambing jantannya kepadaku. Aku membutuhkannya. Lepaskan kain penutup dari kepalanya dan bawalah kemari. Mereka melakukannya. Binatang malang yang sok, terhuyung-huyung, dan mencucurkan darah itu dibawa kepada Yesus yang membelai bulu hitamnya yang tebal. Sekarang kamu harus mentaatiku dalam segala hal. Akankah kamu melakukannya? Ya, teriak halayak ramai. Marilah kita pergi. Jangan berteriak-teriak lagi dan berhenti membakar damar. Ini perintah. Mereka memasuki desa dan dengan menyusuri jalanan utama mereka menuju ke sebuah rumah yang terletak di tengah sebuah kebun buah-buahan. Teriakan dan tangisan dapat terdengar melalui pintu-pintu yang terbuka lebar, dan lebih dari itu, ratapan nyeri dari perempuan yang tidak dapat melahirkan anaknya. Mereka berlari untuk memberitahu para, yang kelihatan pucat dan dengan rambut acak-acakan maju bersama dua orang perempuan yang menangis dan beberapa penyihir tak berguna yang membakar kemenyan dan dedaunan pada wadah-wadah tembaga. Selamatkanlah istriku, selamatkanlah putriku, selamatkanlah dia, seru si suami, seorang perempuan tua dan orang banyak bergantian. Aku akan menyelamatkannya dan putranya juga, sebab bayinya laki-laki, yang sangat sehat, dengan dua mata manis berwarna bak zaitun masak dan rambut berwarna gelap di kepalanya seperti bulu kambing ini. Bagaimanakah engkau tahu? Apa? Dapatkah engkau melihat juga dalam rahim? Aku melihat dan menembusi semuanya. Aku tahu semuanya dan aku dapat melakukan semuanya. Aku adalah Allah. Andai ia mendatangkan suatu halilintar, dampaknya pastilah tidak akan sama. Mereka semua tersungkur di tanah, seolah mereka mati. Berdirilah, dengarkan. Aku adalah Allah yang kuasa dan aku tak dapat tahan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nyalakan api dan lemparkan patung itu ke dalamnya. Orang banyak memberontak. Mereka mulai meragukan Allah misterius ini yang memerintahkan agar Allah-Allah dibakar. Para imam menjadi sangat murka, tetapi para dan ibu mertuanya, yang lebih mempedulikan nyawa perempuan itu, menentang halayak yang marah dan sebab para adalah orang terpandang di desa, mereka meredakan amarahnya. Namun laki-laki itu bertanya padanya, "Bagaimanakah aku dapat percaya bahwa engkau adalah Allah? Berilah aku suatu tanda dan aku akan memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang engkau kehendaki." Lihat, kau lihat luka-luka kambing jantan ini, luka-lukanya terbuka, bukan? Luka-lukanya mencucurkan darah, bukan? Dan juga binatangnya hampir mati. Baiklah, aku tidak menghendaki itu. Sekarang, lihat, laki-laki itu membungkuk, melihat dan berseru, luka-lukanya tidak ada, dan dia tersungkur di tanah seraya memohon, "Istriku, istriku." Tetapi imam perarakan mengancam, "Awas, para, kita tidak tahu siapa dia." Takutlah terhadap pembalasan dendam dewa-dewa. Laki-laki itu diliputi ketakutan ganda, dewa-dewa, istrinya. Dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah ia yang adalah aku, di surga, di bumi. Segala kuasa tunduk padaku, segala pikiran dikenal olehku. Para penghuni surga menyembahku, mereka yang di neraka gentar terhadapku. Dan mereka yang percaya kepadaku akan melihat segala keajaiban dikerjakan. Aku percaya, namamu, Yesus Kristus, inkarnasi Allah. Bakar berhala itu, aku tak dapat tahan ada Allah di hadapanku. Padamkan turi-bulum itu, hanya apiku yang berkuasa dan siaga. Taati, atau aku akan membakar abis berhala sia-sia itu, dan aku akan pergi tanpa menyelamatkan siapapun." Yesus menakjubkan dalam jubah linennya, dari pundak di mana terjuntai mantel biru di belakangnya, lengannya terangkat dalam suatu gerak perintah, wajahnya bercahaya. Mereka gentar di hadapannya, tak seorang pun berbicara. Dalam keheningan, teriakan letih yang menyayat hati dari si perempuan yang menderita terdengar samar-samar.
Tetapi mereka masih enggan taat. Wajah Yesus menjadi semakin menakjubkan di mata manusia. Sungguh suatu api yang membakar baik badan maupun jiwa. Dan wadah-wadah tembaga adalah yang pertama mengalami dampaknya. Para laki-laki yang membawanya terpaksa melemparkannya sebab tak dapat lagi menahan panasnya. Dan kendati demikian baranya tampak padam. Lalu para pengusung berhala terpaksa menurunkan ke tanah usungan yang tadinya mereka junjung setinggi bahu sebab pegangannya menjadi hangus. Seolah suatu api misterius telah membakarnya, dan begitu usungan berada di tanah, berhalanya terbakar. Orang banyak merasa ngeri dan berlari pergi. Yesus berpaling kepada para, "Dapatkah kau sungguh percaya akan kuasaku? Aku sungguh percaya. Engkau adalah Dewa, Dewa Yesus." "Bukan, aku adalah sabda Allah, Yahweh Israel. Aku telah datang dalam daging, darah, jiwa dan kealahan guna menebus dunia dan memberi manusia iman akan Allah yang benar, yang esa, Allah Tritunggal yang ada di langit tertinggi. Aku telah datang untuk memberikan pertolongan dan kerahiman kepada manusia, supaya mereka dapat meninggalkan kesesatan dan datang kepada kebenaran, yang adalah hanya Allah dari Musa dan dari para nabi." Dapatkah kau masih percaya? Ya, aku percaya. Aku telah datang untuk membawakan jalan, kebenaran dan hidup kepada manusia, untuk menghancurkan berhala-berhala, untuk mengajarkan kebijaksanaan. Melalui aku dunia akan ditebus, sebab aku akan mati demi kasih kepada dunia dan demi keselamatan abadi manusia. Dapatkah kau masih percaya? Ya, aku percaya.